Selamat sore Smart People, kembali lagi bersama saya Renaldi, trading analis dari DDMax. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dampak pandemi corona terhadap market forex. Kali ini, saya ditemani oleh profesional trading analis dari DDMax yaitu Pak Herman. Pak Herman, apa kabar? Baik, baik, baik. Pak Herman, makasih banyak nih untuk kesempatannya dalam video kali ini kita bisa berbincang-bincang. Ya, Nah, Pak Herman nih, berhubung sekarang lagi menggeluti bidang trading forex ya Pak Herman ya? ya untuk sekarang trading forex. Trading forex. Oke. Di tengah pandemi gini nih Pak Herman, harga itu kan fluktuatif naik turun. Terus juga karena dampak pandemi apa ini yang berbeda dari pergerakan market? Untuk sekarang sih kalau kita bicara eh, virus pandemi ini ya, tentunya kalau untuk pergerakan mata uang ataupun kita berbicara untuk di bisnis trading, baik khususnya forex, mata uang ataupun di gold ya, biasanya ini pergerakan sangat fluktuasi ya, di mana efek dari virus ini sangat berdampak juga terhadap perekonomian dunia juga sebenarnya. Perkembangan dunia ya. Ya, betul. Nah, ini kalau kita berbicara efeknya itu sangat besar. Mungkin sempat dulu dari virus yang sebelumnya ya, ada virus SARS yang terjadi di China juga sendiri, efeknya mungkin nggak terlalu berdampak lama gitu. Tapi kalau untuk sekarang tuh virus 19 ini, COVID ini efeknya itu sangat besar juga. Kenapa? Karena ini terhadap laju ekonominya ya, karena kalau kita berbicara efeknya terhadap sektor-sektor baik di realnya, khususnya yang di realnya tentunya ini sangat ya, sekarang kan untuk ekonomi dunia itu lagi diambang resesi juga semuanya gitu. Nah itu untuk penurunan untuk pertingkatan perekonomian juga sekarang lagi menurun sebenarnya. Oke, menurun. Oke nih Pak Herman, ketika berbicara tentang market forex nih, pada mata uang tertentu atau dikenal pair ya, dikenal dengan nama pair. Nah, ketika US dollarnya itu sedang mengalami penurunan harga atau pelemahan harga, peluang atau kesempatan apa nih yang bisa kita ambil atau manfaatkan di kejadian tersebut atau momen tersebut? Sebenarnya gini ya, kalau kita berbicara sekarang dampak yang terjadi mengenai COVID sendiri ya terhadap mata uang, ekonomi, ya tentunya dampak ada gitu. Yang terjadi apa? Pelemahan perekonomian yang dimana setiap apalagi sekarang kan eh, negara-negara di dunia sendiri kan mengalami resesi, penurunan ekonomi, dan yang terjadi apa? Eh, bank sentral yang tentunya yang mengawasi semua keuangan ekonomi dunia, tentunya kan menggelontorkan stimulus juga gitu, stimulus terhadap mata uang tertentu ataupun dunia tertentu gitu. Nah ini efeknya apa kalau misalkan kita dengan dikaitkan dengan kita berdagang di mata uang atau misalkan di trading di mata uang sendiri, ya tentunya kita lihat dulu dolarnya juga gitu, karena kan tentunya Amerika sebagai negara adik kuasa yang tentunya pengen yang namanya pelemahan atau misalkan yang terjadi dolar itu kan pengennya menguat terus, bahkan kan yang namanya mata uang itu setiap negara ya pengen menguat ekonominya gitu. Nah kalau misalkan yang terjadi ya pasti fluktuasi harga besar kalau untuk sekarang gitu. Nah yang terjadi kemarin mungkin kalau misalkan pas efek pertama itu adanya virus corona ini, efek itu dari range harian ya. Kalau misalkan kita bicara dari range harian itu efeknya besar juga, kayak misalkan mata uang fair untuk emas contohnya. Emas itu kalau untuk normal tuh dia antara 15 sampai 20 poin itu normal. Nah sekarang waktu pas pertama kali ada COVID-19 itu bisa sampai 70 sampai 100 poin. Lumayan jauh juga ya? Lumayan jauh juga, makanya sih sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya kalau di mata uang atau kita trading di forex itu sendiri, sebenarnya kita bisa manfaatin peluang itu gitu. Yang penting jaga yang namanya manajemen resikonya juga gitu sebenarnya. Oke Pak Herman,
Kalau misalnya dari segi market forex mungkin sekarang pergerakannya itu sedang abnormal ya Pak Herman ya. Tergantung dari kita memanfaatkan momen tersebut ya Pak Herman ya. Ya, Kalau misalnya kita lihat nih dari sektor real mungkin lebih kena langsung dampaknya ya. pasti kalau kita bicara sektor itu pasti kena dampak ya, apalagi eh, berbicara kita beberapa sektor, sektor baik di pariwisatanya ataupun misalkan di industrinya, itu pasti dampaknya pasti besar gitu, karena kan banyak perusahaan juga yang misalnya memutuskan PHK juga ya. Itu sangat apalagi perekonomian kita ya untuk sekarang tuh masih efeknya untuk ekonomi masih penurunan pun masih di ambang resesi sebenarnya kalau untuk ekonomi sekarang gitu. Nah mungkin kalau kita berbicara peluang yang terjadi yang kita bisa manfaatkan tuh ya bisnis to bisnis lagi. Sebenarnya kita bicara bisnis to bisnis, apa sih kalau kita bisnis yang kalau misalkan di sektor real misalkan udah kita kena dampaknya yang belum terlalu besar, kalau bilang ya baik di pasar modal atau pasar uang lebih bagus sebenarnya kalau untuk sekarang tuh gitu. Ketika kita berbicara tentang pasar uang atau pasar modal, apakah kita bisa memanfaatkan peluang tersebut Pak Herman? Ya tentunya sih pasti kalau kita berbicara pasar modal dan pasar uang ya pasti kita bisa memanfaatin, karena kalau kita bicara itu jangkanya kan ada yang jangka panjang dan jangka pendek gitu. Lagi kalau misalkan untuk pasar modal pasti kebanyakan jangka panjang gitu. Kalau misalkan pasar uang ya orang lebih tertariknya ke jangka pendeknya gitu. Kayak kita misalkan kalau untuk pasar uang tuh lebih ke tradingnya gitu, transaksinya untuk mata uang di forex kayak gitu aja sih sebenarnya. Jadi kita bisa manfaatin harian itu pun bisa. Peluang jangka pendek tapi continue ya peluangnya. Ya, karena kalau gini, kalau orang kan yang namanya investasi ya, kita bicara investasi ya tentunya pengen yang namanya pengembangan dana pribadi, apakah itu dari ke jangka panjang atau misalkan ke jangka pendek gitu. Nah kalau misalkan jangka panjang ya tentunya kayak mungkin saham-saham ataupun yang terjadi yang pembelian aset di jangka panjang juga gitu. Kalau misalkan jangka pendek kita berbicara ya kayak kalau yang saya bidangin sekarang itu sendiri lebih ke trading ya untuk mata uang ataupun ke komoditinya sebenarnya. Jadi itu sebenarnya bisa kita manfaatin jadi harian sebenarnya kalau biasanya kalau untuk kita manfaatin untuk harian, karena efeknya pun kalau untuk kita bicara dampak ekonomi sendiri itu nggak akan efeknya nggak terlalu besar gitu, karena kita manfaatin yang terjadi ya fluktuasi harganya gitu. Jadi kita bisa manfaatin dari pergerakan dampaknya dari COVID-19 itu sendiri itu seperti apa gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan pengen ya lebih ke jangka pendeknya sebenarnya. Jadi ya kita tingkat likuiditasnya pun ya sangat pendek gitu. Jadi kita hari itu juga kita bisa transaksi, hari itu juga kita bisa keluar juga gitu. Iya, iya. Pak Herman sendiri sebagai profesional trading analis dari DDMax ya Pak Herman ya? Ya itu. Kalau misalnya dari DDMax-nya itu sendiri, mungkin bisa dijelaskan dari kelebihannya, fasilitasnya untuk para member-membernya. Di sini kan kalau kita berbicara untuk perusahaan kita ya Pialang, tentunya di DDMax sendiri kan kita kebetulan kita kantor pusat kalau untuk di Bandung ya. Nah ini untuk segi fasilitas buat member sendiri, yang pertama kita di sini mengedepankan yang namanya edukasi dulu. Nah edukasi untuk kita cara transaksi seperti apa dari jangka panjang ataupun jangka pendeknya gitu. Nah terus yang keduanya ya tentunya dari segi masalah legalitas juga gitu. Legalitas mungkin bisa dicek di websitenya bapepti.go.id ya, udah government, kita anggota bursa juga gitu, anggota bursa juga, dan misalnya kita sebagai anggota clearing berjangka Indonesia juga gitu. Nah itu yang bisa menjangka Indonesia yang dimana mengawasi setiap alur transaksi nasabah juga gitu. Nah kita di sini anggota juga gitu. Jadi kalau untuk mengenai fasilitas ya untuk member sendiri itu aman. Legalitas pun ya kita legalitasnya kita ada gitu. Jadi nggak perlu takut ya uangnya dibawa kabur lah atau uangnya hilang lah ya.
karena sudah terlegalisasi juga oleh Bapepti ya, Ya. dan sudah menjadi anggota Keliling Berjangka Indonesia. Betul. Teman-teman yang mau coba investasi ke pasar uang, contohnya trading forex, teman-teman boleh datang langsung ke DidiMax, karena DidiMax itu ada edukasi online maupun offline. Online via webinar Zoom, dan offline teman-teman bisa datang langsung ke DidiMax Building, Jalan Garuda nomor 88 Kota Bandung. Karena kapanpun kalian datang, jam berapapun kalian datang, kami selalu ada edukasinya. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu update video terbaru dari kami. Saya Renaldi, pamit undur diri, dan di sebelah saya Saya Herman. DidiMax, we are Number number one. one.